Sore Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali menjelaskan dan mempresentasikan buku review yang diberikan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rosvita Septiani Kadur dari kelas B semester 7 dengan NIM 170303082 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan buku review ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Cyberkonflik. Cyberkonflik digunakan untuk merujuk pada konflik yang terjadi di dunia nyata yang terbawa sampai pada dunia maya. Kekasannya terlihat dari penggunaan media sosial atau internet atau media informasi sebagai senjata untuk digunakan dalam pertarungan politik, yang artinya bahwa media sosial atau media informasi yang dalam hal ini adalah internet digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan baik dalam pertarungan politik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya kenapa fenomena baru ini, khususnya setelah internet merebak di dunia, lahirlah yang namanya cyberkonflik atau konflik dalam dunia maya. Dalam dunia politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat, individual, kemudian merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke pejabat publik, kemudian menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilihan pendaftaran, dan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Yang artinya, kegunaan internet di sini dalam dunia politik itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk mendidik masyarakat individual. Yang artinya, melalui internet, masyarakat secara keseluruhan dididik tentang apa itu politik. Yang kedua, merangsang partisipasi warga, bahwa dengan melalui internet, masyarakat disadarkan melalui kampanye-kampanye yang dilakukan untuk terlibat atau berpartisipasi aktif dalam setiap roda politik yang terjadi di suatu negara. Kemudian mengukur opini publik. Mengukur opini publik di sini bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam media sosial. Contohnya, kampanye-kampanye yang dilakukan kemudian diberikan respon oleh masyarakat dalam bentuk komentar ataupun dalam bentuk like ataupun mengukur dari sejauh mana masyarakat membaca tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan politik. Kemudian pelonggaran akses warga negara ke pejabat publik, yang artinya banyak pejabat publik sekarang sudah menggunakan internet atau menggunakan media sosial dan mereka memiliki akun pribadinya masing-masing. Dengan ini, warga masyarakat lebih mudah mengakses atau lebih mudah untuk berinteraksi dengan pejabat-pejabat publik tersebut. Yang berikut, menawarkan forum publik. Dalam beberapa kegiatan, beberapa debat-debat politik, khususnya dilakukan oleh capres, cawapres, ataupun oleh beberapa calon-calon kepala daerah, menggunakan internet sebagai media untuk kemudian dijadikan forum publik. Contohnya adalah debat-debat capres yang kemudian ditampilkan dalam bentuk live streaming yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Kemudian menyelenggarakan pemilihan pendaftaran, yang artinya bahwa pemilihan pendaftaran di sini pendaftar untuk pemilih yang kemudian mendaftar untuk ikut dalam pemilu bisa dilakukan melalui internet. Yang berikut, memfasilitasi pemungutan suara. Itu penjelasannya. Yang kedua, internet dan politik adalah dua hal yang sejalan di bawah kontrol globalisasi. Dalam konsep globalisasi menggambarkan perubahan dramatis dalam transaksi dan pengambilan interaksi yang ditempatkan di antara negara bagian, perusahaan, dan masyarakat dunia. Yang dimana globalisasi ini mendorong terjadinya deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi
yang merupakan 3 prinsip yang dijalankan dalam skema neoliberalisme. Dua hal ini, yakni internet dan politik, tidak terpisahkan pada zaman ini, di mana menjalankan politik juga bisa dijalankan melalui media massa ataupun melalui media informasi seperti internet. Namun, berjalannya dua hal ini tidak terlepas dari kontrol globalisasi, khususnya bagi mereka yang berusaha untuk menguasai tatanan ekonomi dunia. Dengan terjadinya globalisasi, maka beberapa konsep-konsep, beberapa hasil produksi, beberapa layanan jasa mereka atau tujuan mereka untuk melakukan ekspansi ke beberapa negara itu bisa dilaksanakan melalui skema globalisasi ini. Yang artinya bahwa globalisasi dijalankan oleh mereka yang punya tujuan tertentu, khususnya untuk menguasai roda perekonomian dunia. Untuk menjalankan globalisasi ini dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, deregulasi, privatisasi, dan juga liberalisasi, yang dimana memuat skema neoliberalisme yang sampai saat ini terus diterapkan di berbagai negara di dunia. Skema ini dijalankan oleh imperialis Amerika Serikat sebagai kekuatan pokok imperialis dunia saat ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian globalisasi digambarkan sangat dramatis tentang hubungan antara negara, perusahaan, dan masyarakat. Bahwa dalam hal ini, perusahaan dan negara merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan, dan masyarakat adalah objek dari setiap kebijakan-kebijakan atau skema yang dikeluarkan oleh dua ini, yakni negara dan juga perusahaan-perusahaan milik dari imperialis Amerika Serikat saat ini. Yang ketiga, dalam cyber konflik yang terjadi saat ini, globalisasi yang di dalamnya juga memuat tentang semangat neoliberalisme berdampak pada kericuhan global, di mana neoliberalisme telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi, politik upah murah, perampasan tanah, dan yang terakhir berdampak pada peperangan. Mengapa ini terjadi? Globalisasi adalah bagaimana menyalurkan segala kebudayaan, politik, dominasi, maupun hasil produksi-produksi dari negara-negara maju, khususnya imperialis, ke berbagai negara, ke berbagai belahan dunia, khususnya ke negara-negara berkembang, yang bagaimana sudah dijadi target untuk menjadi negara jajahan mereka. Dalam globalisasi juga termuat tentang neoliberalisme, bahwa melakukan globalisasi tujuannya adalah untuk memuluskan skema neoliberal yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh imperialis Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan bahwa prinsip neoliberal adalah deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Salah satu contohnya di Indonesia, bentuk dari neoliberal ada dengan melakukan deregulasi yang dilahirkan dalam bentuk Omnibus Law. Privatisasi dan globalisasi terlihat dari pembangunan infrastruktur yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang, atau mereka yang berekonomi, atau mereka yang dari kelas ekonomi atas. Bahwa pembangunan infrastruktur sejatinya bukan untuk masyarakat, tapi untuk memuluskan setiap industri-industri atau investasi-investasi yang dialirkan ke Indonesia oleh imperialis Amerika Serikat. Dari semua ini berdampak pada kesenjangan ekonomi, di mana bisa kita lihat siapa yang paling kaya dan siapa yang paling miskin. Kemudian menjalankan politik upah murah bagi buruh, dan kemudian perampasan tanah yang artinya bahwa investasi sejatinya dilakukan di atas tanah, yang artinya akan terjadi perampasan tanah besar-besaran di suatu negara yang dijadikan jajahan oleh imperialis Amerika Serikat. Yang paling buruk dari semua ini adalah dijalankannya peperangan. Peperangan ini terjadi seperti yang terjadi di Irak, di Palestina, di Yaman, di Afghanistan, dan negara-negara lainnya, merupakan bagian dari agresi militer yang dilancarkan oleh imperialis Amerika Serikat dan juga sekutunya demi memuluskan skema neoliberal mereka. Bahwa perang-perang itu bukanlah perang-perang yang kemudian dipropagandakan merupakan perang melawan terorisme. Itu semua hanyalah omong kosong yang dipropagandakan oleh imperialis dan juga sekutunya.
bahwa perang-perang itu adalah perang di mana rakyat Irak, rakyat Afghanistan, rakyat Yaman menolak untuk didominasi oleh imperialis saat ini. Maka yang dilakukan oleh imperialis adalah dengan melakukan agresi militer untuk melawan balik gerakan rakyat yang ada di sana. Kondisi ini kemudian melahirkan banyak kampanye di media massa, khususnya di media maya, khususnya di dunia maya, tentang anti perang yang dilakukan oleh para aktivis di seluruh dunia yang menentang adanya dominasi imperialis Amerika Serikat serta sekutunya. Dan untuk membendung ini, pemerintah melahirkan banyak regulasi, contohnya di Indonesia dengan dilahirkannya Undang-Undang ITE. Bahkan untuk membendung gelombang kampanye ini, terutama saat musim pemilihan, banyak dari calon atau pemerintah kemudian menggunakan jasa buzzer untuk menutup setiap isu-isu yang dilahirkan atau setiap isu-isu panas yang terjadi di tengah rakyat dan mengalihkannya menjadi isu-isu politik atau dialihkan menjadi isu peperangan politik, dan merupakan fakta bahwa saat ini terjadi pengisapan dan penindasan oleh rakyat, yang terjadi penindasan dan pengisapan pada rakyat itu sendiri. Beberapa kali pemilihan presiden, beberapa kali pemilihan kepala daerah dialihkan, dan kemudian mata kita tertutup tentang isu-isu yang terjadi di masyarakat saat ini. Isu penggusuran digantikan dengan isu-isu yang ada di partai politik. Itulah tugas yang dilakukan oleh buzzer yang dibayar oleh pemerintah untuk kemudian membendung kampanye-kampanye yang dilakukan oleh organisasi-organisasi gerakan rakyat. Demikian penjelasan ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan.